Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Sultoni dan NIM F1B 020130. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, hakikat technopreneurship, dan dosen pengampu Bapak Sultan STMT, Teknik Elektro, Universitas Mataram. Kepribadian technopreneur. Matsland mengajukan konsep Law of Experiment, selanjutnya disingkat NH, yang diartikan sebagai virus kepribadian yang menyebabkan seseorang ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju. Selain berpikir untuk berbuat yang lebih baik dan memiliki tujuan yang realistik dengan mengambil resiko yang benar-benar yang telah diperhitungkan. Seorang yang memiliki NH tinggi biasanya lebih menyukai situasi kerja yang dapat mereka ketahui apakah mengalami peningkatan atau kemajuan atau tidak sama sekali. Uang bagi mereka bukanlah tujuan. Menurut Matsland, karakteristik orang yang memiliki NH yang tinggi yaitu lebih menyukai pekerjaan dengan resiko yang realistik, bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental, tidak bekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang, ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi atau personal achievement, menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif, cenderung untuk berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran untuk jangka yang sangat panjang. 2. Karakter pembentuk technopreneur. Sprint dan karakter technopreneur dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu interpersonal, dan ekstrapersonal. Interpersonal adalah merupakan komponen dari faktor soft skill, sedangkan ekstrapersonal adalah hubungan dengan kemampuan untuk mampu memperdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu mengimplementasikan secara lebih luas dampaknya. 3. Manfaat pengembangan technopreneur. Salah satu contoh adalah negara Singapura yang sangat berhasil dalam membuat kebijakan menumbuhkan basis technopreneur-nya dalam 5 tahun yang lalu. Di era 1960-an, Singapura adalah negara yang sangat kecil di Asia dan termiskin. 20 tahun kemudian, pemerintah mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC berteknologi tinggi dengan insentif pajak, tenaga kerja terdidik, dan program infrastruktur yang mengagumkan, dimotori oleh kebijakan investasi besar-besaran oleh pemerintah yang diambil dari tabungan pensiun wajib. Proyek infrastruktur bernama Singapore One yang bernilai ratusan juta dolar, yang telah menghubungkan setiap rumah, sekolah, kantor, dan tempat publik lainnya ke internet pada tahun 1999. Dan negara kecil ini tersebut telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi di sekolah-sekolah dengan nilai yang sangat besar daripada negara manapun pada saat itu. Contoh lain dari pentingnya peran pemerintah dalam mendorong technopreneurship adalah sejarah negara kecil dari Eropa, yaitu Finlandia, dalam membangun ekonominya yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1980-an, industri utama dari Finlandia adalah kertas dan pulp. Nokia, perusahaan terbesar di negara itu yang bermarkas di Helsinki, waktu itu dikenal sebagai perusahaan sepatu karat.
Ketika krisis ekonomi menghantam pada tahun 1990-an, Finlandia mengubah grand strategi negara, yaitu beralih ke teknologi tinggi untuk menyelamatkan diri. Pemerintah Finlandia menganggarkan 2,9% dari PDB atau produk domestik bruto untuk riset dan pengembangan teknologi. Berbagai perusahaan menjalin kerjasama internasional untuk membangun industri elektronik, dan Nokia menemukan pasar yang tak pernah jenuh berupa telepon seluler. Dalam waktu singkat, Nokia meraup keuntungan sebesar 32 juta miliar US dollar dalam waktu yang sangat singkat, itu setahun. Dan keberhasilannya tersebut memicu ledakan teknologi di Finlandia. Setelah berkembang, perusahaan ini berinvestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai universitas di seluruh negeri. Bekerja sama dengan BUMN milik pemerintah Finlandia, kini Finlandia memiliki lebih dari 400 perusahaan teknologi tinggi, penduduknya hanya 5 juta jiwa, tetapi hampir separuhnya menggunakan telepon seluler. Dan negara yang terkenal dengan danau dan saunanya ini juga membanggakan diri sebagai negara dengan koneksi internet terbanyak di dunia, bahkan di Eropa. 4. Kurikulum berbasis kompetisi berorientasi teknopreneur. Mengingat bahwa teknopreneur adalah solusi untuk meningkatkan daya saing bangsa, bagaimana diamanatkan dalam HELTES atau Higher Education Long Term Strategi. Maka sudah seharusnya muatan teknopreneur ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Masuknya muatan teknopreneur dalam kurikulum pendidikan tinggi ini dapat berupa mata kuliah dengan SKS tersendiri maupun dengan pengetahuan berikutnya dalam bentuk midden kurikulum dan proyek akhir. Untuk mengaplikasikan muatan teknopreneur yang bersifat hidden kurikulum, maka model kurikulum berbasis komputer atau BKBK adalah model kurikulum yang tepat untuk diimplementasikan. Hasil survei dan benchmark yang dilakukan oleh King Head University pada tahun 2006 terhadap lulusan di Universitas Singapura menunjukkan bahwa pendidikan membantu seseorang dalam melakukan startup bisnis maupun keterampilan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan. Berikut urutan prioritas dalam melakukan startup bisnis adalah: 1. Kemampuan komunikasi, 2. Aspek keteknikan, 3. Pembuatan bisnis plan, 4. Keterampilan teknis, 5. Manajemen dan motivasi orang. Dengan demikian, ada dua hal faktor soft skill yang dianggap penting, yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan motivasi seseorang, atau melebihi pendekatan non-statis sistemik. Adapun pengalaman yang membuat mereka dalam melakukan startup bisnis, urutan yang menunjukkan prioritas, yaitu 1. Menggunakan proyek bisnis atau magang, mengikuti training, public speaking, dan mengorganisasi event. Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas yang diperlukan untuk membantu mereka sebagai lulusan perguruan tinggi dalam melakukan startup bisnis urutannya sebagai berikut: 1. Teamwork, 2. Leadership, 3. Etika bisnis, 4. Inovasi. Dalam hasil survei di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang soft skill yang perlu dikembangkan dalam KBK adalah: 1. Kemampuan komunikasi, termasuk kemampuan ide dan mempresentasikan rasionalitas dalam ide tersebut secara kriteria ekonomis.
2. Kemampuan untuk memimpin, memotivasi orang lain, serta bekerja sama dalam tim yang tangguh. 3. Kemampuan untuk berinovasi dengan pola pikir yang kreatif. 4. Kemampuan etika bisnis. 5. Peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan sprint teknopreneur. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mempunyai peran untuk menumbuhkan dan mendukung kultur teknopreneur dalam aktivitas pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh negara Finlandia, Taiwan, dan Singapura pada contoh bab sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini penentu grand strategi tentang hendak kemana knowledge based economy Indonesia ini akan diarahkan untuk mencapai daya saing, sedangkan perguruan tinggi harus mampu menerjemahkan grand strategi tersebut dalam renov yang tepat, termasuk penciptaan kultur akademis yang mendukung berkembangnya sprint teknopreneur. Sebagai contoh, kultur yang ditanamkan oleh perguruan tinggi di Singapura. 1. Mengembangkan pendidikan teknologi sebagai topik yang diujikan dan dikhayalkan sebagai aktivitas ekstrakurikuler. 2. Memasukkan proyek bisnis dalam kurikulum. Misalnya, mahasiswa dilibatkan dalam proyek kajian kebijakan ekonomi pemerintah. 3. Memasukkan kriteria keteknopreneuraan dalam bagian dari akademis atau ranking perguruan tinggi. 4. Mengadopsi kebijakan manajemen untuk mendorong komersialisasi intellectuality property atau IP. 5. Meningkatkan kapabilitas PT atau perusahaan dalam hal instansi dalam manajemen operasi internal. 6. Memilih jalur kendaraan internasional recognition PT yang bernilai ekonomis dengan menyeimbangkan antara pengajar, penelitian, dan komersialisasi lainnya. Contohnya, kunci ekonomi dari negara ternyata berasal dari dukungan 7 universitas nasional lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.